warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 dalam mata kuliah kebijakan pendidikan di Indonesia akan menjelaskan mengenai konsep implementasi kebijakan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya implementasi itu ialah merupakan sebuah pelaksanaan dari keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian kebijakan itu sendiri ialah merupakan sebuah hasil dari proses permusawarahan yang mana proses tersebut menghasilkan berbagai asumsi-asumsi dasar dari sebagian orang atau kelompok maupun pemerintah. Sedangkan implementasi kebijakan itu sendiri ialah merupakan sebuah proses kegiatan atau aktivitas yang mana dari proses tersebut akan mampu menentukan apakah kebijakan yang telah ditetapkan itu mampu berbaur di lingkungan masyarakat atau bahkan diterima oleh masyarakat. Adapun proses implementasi kebijakan itu sendiri merupakan sebuah proses yang sangat menegangkan bagi sebuah perancang kebijakan, bagi seorang perancang kebijakan. Di mana kebijakan yang ada itu keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Sedangkan bentuk dari implementasi kebijakan ialah dapat berupa seperti halnya undang-undang, juga dapat bisa berupa perintah atau peraturan-peraturan eksekutif yang memang harus ditaati oleh sebagian orang. Yang selanjutnya ialah arena kebijakan pendidikan, di mana arena kebijakan di sini ialah merupakan sebuah tempat dalam kebijakan yang mana kebijakan itu juga memiliki tempat atau posisi ya untuk dipergunakan oleh para perancang atau implementasi kebijakan itu sendiri. Di sini ada beberapa arena. Yang pertama ialah kewenangan tradisional. Maksudnya di sini ialah artinya dalam kebijakan pendidikan itu hanya berfokuskan pada kewenangan yang didasarkan pada tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ialah kewenangan legal rasional dan kewenangan birokrasi. Maksudnya di sini ialah kewenangan atau kebijakan yang memang hanya difokuskan pada peraturan yang berlaku. Sedangkan yang ketiga ialah kewenangan karismatik. Kewenangan ini lebih berfokuskan pada jalinan emosional para pengikut terhadap para pemimpinnya. Maksudnya di sini ialah kebijakan yang dilakukan dalam kewenangan karismatik ini berfokus pada emosional para masyarakat atau para pengikut, sehingga apa-apa yang telah disampaikan oleh pemimpinnya itu akan mampu ditaati dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang aktor pelaksanaan kebijakan pendidikan, yang mana aktor kebijakan pendidikan ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama pelaku resmi dan yang kedua pelaku tidak resmi. Pelaku resmi itu sendiri adalah perorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggung jawab berkenaan dengan suatu pendidikan. Kemudian yang pelaku tidak resmi itu adalah perorangan atau individu ataupun lembaga yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai, politik, dan media. Jadi perbedaannya antara aktor kebijakan pendidikan yang resmi dan yang tidak resmi ini, jika yang resmi kebijakannya secara legal memiliki tanggung jawab pendidikan. Yang tidak resmi
memiliki kebijakan kepentingan di partai, di politik dan juga media. Kemudian ada pendapat tokoh yaitu Thomson mengungkapkan bahwa peran aktor pelaksanaan kebijakan atau program yang dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan yang dimiliki oleh aktor tersebut sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, aktor dengan kepentingan dan kekuatan yang tinggi tetapi memiliki aktor dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki kekuatan yang rendah. Ini diklasifikasikan sebagai subjek. Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam mencapai tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk analisis dengan aktor lainnya. Kemudian yang kedua, aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang rendah. Di sini diklasifikasikan sebagai pengikut. Untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, aktor yang ketiga. Di sini Thomson mengkategorikan menjadi 3. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu aktor dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki kekuatan yang tinggi. Ini diklasifikasikan sebagai pendukung. Aktor ini dapat mendatangkan risiko dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik. Terima kasih. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Ulinuha sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan pendidikan. Di mana jenis-jenis kebijakan pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa seperti yang dikatakan oleh James Anderson. Yang pertama itu adalah kebijakan distributif. Kebijakan distributif merupakan suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam subsidi dan sejenisnya, di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dan yang kedua itu adalah kebijakan redistributif. Ialah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat mendistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain di antara berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah kebijakan protektif regulasi. Ialah yang bersifat protektif, dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya seperti perizinan pendirian pendidikan, perguruan tinggi, dan usaha. Yang keempat itu adalah kebijakan kompetitif regulasi, di mana merupakan suatu kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa saja yang boleh menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kelima itu adalah kebijakan regulasi. Ialah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau larangan terhadap perbuatan atau tindakan. Misalnya, kebijakan mengenai larangan kepemilikan suatu barang atau menggunakan senjata api. Yang keenam itu adalah kebijakan substantif, di mana adalah suatu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, misalnya kebijakan pendidikan dan kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan prosedur, di mana kebijakan prosedur di sini merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan dilakukan atau siapa saja yang akan diberikan kewenangan untuk
mengambil tindakan, misalnya undang-undang atau keperaturan atau ketetapan yang mengatur mengenai pembentukan suatu badan administratif tertentu serta kewenangan dan proses yang dimilikinya. Mungkin hanya itu penjelasan mungkin itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai langkah umum kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah kebijakan. Langkah yang pertama yaitu penyusunan agenda, di mana penyusunan ini bisa dilakukan dengan melihat pada kebutuhan, dan para pembuat kebijakan bisa memilih dan mengangkat untuk menempatkan masalah pada agenda politik. Langkah yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, dan masalah-masalah tadi bisa dicari permasalahannya. Langkah yang ketiga yaitu adopsi kebijakan. Artinya sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, kemudian memilih salah satu alternatif yang sudah ada dan diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif dan konsensus antara direktur lembaga dengan peradilan. Langkah yang keempat yaitu implementasi kebijakan. Artinya implementasi ini yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.